gati nyawa itu na. Di kesangnya itu am si bolak nang dia bayar lebih kuat itu di jod zaman mukti dengan nyawa. Seruan dan letupan lantak juga menjadi syarat dalam memanggil roh para leluhur, sekaligus meminta izin berlangsungnya ritual nyobeng. Nyobeng Sebujit, sebuah ritual penghormatan hasil mengayau yang telah dilakukan nenek moyang suku Dayak Bidayuh berabad-abad silam. Dahulu kala, suku Dayak Bidayuh yang tinggal di kampung Sebujit, Desa Halibuai, Kabupaten Bangkayang, Kalimantan Barat, kerap berperang demi menentukan batas wilayah kekuasaan. Hasil mengayau kepala musuh, mereka bawa pulang sebagai tanda kemenangan. Kepala musuh kemudian disimpan tetua adat di rumah baluk, atau rumah adat yang dibuat khusus untuk menyimpan hasil mengayau. Tidak luka, am si bolak. Am kalau biok ketidi, tidi alwak ke gupol pagu alwak kingkot li kang baluk. Li kesangnya itu am si bolak. Nang dia bayar lebih kuat itu di jod zaman mukti dengan nyawa. Baru bisa nadat tadi. Mau tepat di zaman ini mah barang yang balai, bisa ini baluk mam. Tidak lok baluk, lok kedamai ini salah kepakai salah di bak. Perang kayau atau memburu kepala manusia juga lazim terjadi antara subsuku Dayak dan sangat ditakuti. Hingga suku Dayak memiliki citra sebagai orang-orang pemburu kepala. Lalu mengapa dalam tradisi ngayau diharuskan kepala dan bukan bagian-bagian tubuh lainnya? Ini dikarenakan suku Dayak Bidayuh meyakini bahwa kepala manusia memiliki kekuatan supranatural. Bagi orang Dayak, tengkorak kepala manusia yang telah dikeringkan adalah sihir yang paling kuat di dunia, serta penangkal cukup kuat untuk menyelamatkan seantero kampung dari wabah penyakit, menghasilkan hujan, meningkatkan hasil panen, dan mengusir roh-roh jahat. Hingga sebelum abad ke-19 atau pada tahun 1894, lahirlah perjanjian Tumbang Anoy yang disepakati seluruh suku Dayak di daratan Kalimantan yang terbagi menjadi wilayah Indonesia, Malaysia, hingga Brunei Darussalam. Perjanjian Tumbang Anoy berisikan tentang menghentikan hakayo atau mengayau, hapunuh atau saling membunuh, dan hatetek atau saling memotong kepala di Kalimantan. Untuk hukum bukan main. Hukum nyawa gati nyawa banyak melanggar. Ada pilih, agi pilih, ambil melanggar sibak. Kena sibak juga, ambil melanggar. Dihukum kuat-kuat. Adi ni tu nibak nanti baik pun ben. Berenal hukum, dak sibak juga. Itu bentuk hukum kuat. Baik ben main lagi ribut, jinpaat niku hukum. Siapapun, sit pun yang kutil hukum babang melanggar sibak. Paling yang boleh melanggar. Kena sibak. Jadi lah dua sibak nanti. Kalau kena hukum kena kuat. Bernyawa gati nyawa itu na. Pakai mukyau, pakai tikod, pakai boy kalau nibak. Kuat benar lama bukan ni kau sibak nanti melanggar. Kita salah damai bagus. Malu damai di menti, damai salit. No, maka boleh layuk lanti, boleh. Seiring berjalannya waktu, perang dihentikan, tapi tradisi tetap harus dipertahankan. Karena tradisi merupakan ciri khas dan jati diri bangsa yang sepatutnya dijaga serta dilestarikan. Setiap tahunnya, di bulan Juni, ritual nyobeng atau gawai nibakang berganti menjadi upacara perdamaian dan pertemuan sanak saudara, serta penghormatan kepada roh-roh leluhur dan minta restu langit
atas nikmat hasil bumi juga keberkahan yang suku Dayak Bidayuh peroleh. Jadi alok nebak niti, soal nebak niti, tergupul, terami, terpagu, yang kumbe iyak, kumbe pakak, kumbe panay nga, kumbe kayo guna, adat dak baluk. Alok gupul dayo din sok jati tani mak baluk iki panggil mia nok. Selain itu, tradisi nyobeng juga menjadi identitas suku Dayak khususnya Dayak Bidayuh dan menjadi daya tarik wisatawan, bahkan menjadi upacara adat tahunan terbesar masyarakat Dayak. Nyobeng sebuah ritual besar yang sangat sakral dan tidak bisa sembarangan. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum memulai ritual. 1 hari sebelumnya, Pak Amin sebagai tetua adat dan masyarakat suku Dayak Bidayuh saling bahu-membahu mempersiapkan berbagai keperluan menjelang ritual. Seperti mempersiapkan sesaji berupa daun sirih, daun pinang, kapur sirih, tembakau, dan daun gambir. Membuat janur yang akan digantung di depan rumah masyarakat hingga penyembelihan seekor babi. Darah babi akan ditampung pada mangkuk kecil. Nantinya darah inilah yang akan melumuri tiap tengkorak kepala hasil mengayal. Kemudian para tetua adat akan menyiapkan berbagai sesaji. Sesaji ini harus diteteskan dengan darah sayap ayam. Keesokan harinya, upacara nyobeng diawali dengan ritual pemanggilan roh leluhur yang dilakukan pagi hari sebelum matahari terbit dan dilaksanakan di rumah Baluk. Ritual ini dipimpin oleh Pak Amin selaku tetua adat. Rumah Baluk sendiri merupakan rumah adat berbentuk 5 setinggi 15 meter, tempat penyimpanan tengkorak kepala manusia hasil mengayau, dan juga tulang belulang binatang hasil perburuan. Rumah Baluk juga terletak di tengah kampung. Ritual pemanggilan serta meminta izin ruh leluhur diiringi dengan mantra serta pemukulan beduk yang masyarakat sekitar sebut dengan sibakang dan alat musik tradisional lainnya. Tujuannya adalah untuk memberi semangat kepada kaum pria agar tidak gugup saat menghadapi musuh. Saya berhiniau bahasa mau untuk ibu-ibu, untuk nanti untuk mak-mak, ibu-ibu dengan mak-mak, mak bapak ya. Lalu namo pagu-pagu dari lami pawo jabok itu lagi itu kamang yang kita tahu. Sejak malam hingga jelang terbitnya mentari, masyarakat sekaligus wisatawan menyaksikan dengan khidmat ritual pemanggilan ruh leluhur. Dalam ritual buka rumah Baluk, tersaji juga beberapa sesaji sebagai syarat restu roh leluhur. Setelah rumah Baluk dibuka, mantra serta musik tradisional yang ada di dalam rumah Baluk harus terus dimainkan tanpa henti. Alunan musik yang dimainkan juga sebagai tanda persahabatan.
Sesaji tersusun rapi. Ini merupakan penanda bahwa ritual nyobeng akan segera dimulai. Namun sebelum itu, tetua adat dan masyarakat Dayak Bidayuh berkumpul di pelataran rumah Baluk dan bersiap untuk melakukan ritual memotong bambu untuk mendirikan sangyang tempat sesajian. Kemudian ritual dilanjutkan dengan penyambutan tamu, biasanya disebut Namwei dalam bahasa Dayak Bidayuh. Ritual penyambutan tamu dilaksanakan oleh tetua adat dan para ksatria yang perlahan menuruni rumah Baluk dan siap untuk prosesi penyambutan di batas desa. Pada tahap ini, para tamu undangan digambarkan sebagai anggota kelompok yang datang dari Mengayau. Penyambutan dilakukan dengan pakaian adat, sumpit, mandau, dan senapan lantak yang dibunyikan ketika para tamu hendak memasuki batas desa. Tetua adat dan ksatria juga berseru-seru sambil mengacungkan senjata. Seruan dan letupan lantak juga menjadi syarat dalam memanggil roh para leluhur, sekaligus meminta izin berlangsungnya ritual nyobeng. Sebelum tamu benar-benar diperbolehkan memasuki desa, para perempuan suku Dayak Bidayuh juga akan melempar telur kepada seorang tamu. Jika telur ayam tidak pecah, maka tamu undangan yang datang dianggap tidak tulus. Namun jika telur yang dilemparkan pecah, berarti tamu undangan datang dengan hati ikhlas. Kemudian para tamu undangan dan masyarakat Dayak Bidayuh akan bersama-sama meminum tuak sebagai simbol persaudaraan. Setelah tamu undangan tiba di desa Sebujit, para tamu akan dituntun menuju rumah Baluk. Sorak-sorai nyanyian, serta tarian dan tabuhan alat musik tradisional turut mengiringi perjalanan. Ritual memotong kepala anjing di bawah rumah Baluk menjadi salah satu ritual yang juga menyedot perhatian. Memotong kepala anjing bertujuan untuk sesajian kepada para leluhur, sekaligus sebagai penolak bala. Setelah itu dilanjutkan dengan tari-tarian dan menari bersama masyarakat, para tamu dan tetua adat. Tentu kebudayaan yang begini luar biasa harus kita pelihara. Karena apa? 60% portofolio produk pariwisata kita adalah culture, kebudayaan. Oleh sebab itu hulunya, bagaimana kebudayaan itu bisa kita lindungi, bisa kita lestarikan. Ini akan sangat penting, di samping artinya nilai-nilai untuk penguatan karakter, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Yang salah satunya mungkin adalah keterkaitan dengan kepariwisataan atau turisme yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat ataupun ekonomi masyarakat. Tak hanya ritual pencucian hasil mengayal yang menjadi daya tarik wisatawan. Dalam festival Nyobeng juga diisi kegiatan panjat aur terbalik atau panjat bambu terbalik. Festival ini cukup unik dan menyajikan keseruan serta hiburan bagi para wisatawan. Panjat aur terbalik diharuskan memanjat dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Si pemanjat harus bergerak dengan posisi terbalik hingga mencapai puncak. Sebelum memanjat tiang bambu, tetua adat melakukan ritual dengan membacakan mantra. Kemudian para peserta diperciki air dengan daun anjuang. Setelah itu, semua peserta akan mengelilingi tiang bambu sambil menari tarian Simaniamas. Konon, tradisi panjat aur terbalik ini dilakukan para ksatria terdahulu untuk menunjukkan kekuatan mereka. Kini panjat aur terbalik dilakukan sebagai bentuk hiburan atau permainan tradisional pada saat gawai nibakang.
Hari semakin larut, namun ritual terus berlanjut. Masyarakat Dayak Bidayuh masih semangat menanti ritual selanjutnya, yaitu mandi adat. Air kelapa yang telah didoakan para tetua adat menjadi kunci dalam ritual ini. Ritual mandi adat dilakukan pada malam hari, setelah semua proses ritual dijalankan. Seluruh lapisan masyarakat boleh mengikuti ritual ini. Alhasil banyak orang berbondong-bondong datang ingin dimandikan. Suku Dayak percaya, dengan ritual mandi adat, segala penyakit akan sembuh dan bugar. Dan ini masih sangat tradisional, sederhana. Awal mula, untuk tahun depan kita akan jadikan Nyobeng ini serumpun, Pak. Kita tuan rumah untuk serumpun dari Sarawak, Malaysia akan datang ke sini juga. Dan ini akan kita buat lebih semarak, lebih besar. Tentu dalam hal ini pemerintah mendukung upaya-upaya untuk pemajuan budaya dalam arti pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, bahkan pembinaan sumber daya manusianya yang mengelola budaya sendiri. Sejatinya, tradisi Nyobeng merupakan upacara perdamaian serta bentuk syukur kepada para leluhur. Sejuta nilai terkandung dalam tradisi Nyobeng Sebujir, yakni penghormatan terhadap leluhur, menghargai perbedaan, solidaritas sosial, persaudaraan serumpun, dan ketaatan terhadap aturan adat istiadat yang akan terus dijunjung tinggi hingga akhir hayat.